untuk semangat untuk beramal dengan agama, tetapi malah untuk menuntut ilmu. Ini keadaan Nasrani. Sebaliknya dari Yahudi. Kalau Yahudi malas beramal, semangat untuk menuntut ilmu. Ini Yahudi. Sedangkan Nasara ini senang untuk beramal, bersemangat untuk beramal, tetapi jauh daripada ilmu. Jadi amalnya apa? Asal semangat aja, lihat maka beramal. Dengan apa? Ya tanpa ilmu. Asal senang di perasaannya, dia beramal. Ya. Nah ini kondisi orang-orang Nasara. Ya. Akhirnya mereka karena tanpa ilmu terjatuhlah dengan semangat keagamaannya itu kepada berbagai bid'ah. Karena tanpa ilmu, tidak ada kontrol sama sekali terhadap terhadap amal mereka. Begitu keadaannya, sehingga mereka itu menjadi ad-dallin, orang-orangnya sesat. Kita berlindung kepada Allah dari al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi. Dan kita berlindung kepada Allah dari ad-dallin, orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasara, yang mereka itu kosong daripada ilmu agama, ikut-ikutan dalam beragama, hanya punya semangat beramal saja. Ya. Nah, ini makna daripada surat Al-Fatihah. Masya Allah. Jadi kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus, yaitu agama ini, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, yaitu jalannya para nabi, para syuhada, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukannya jalan orang-orang yang Engkau murkai atas mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang Nasara. Amin. Dikatakan di sini oleh Syekh rahimahullah, maka wa yaqulu ba'daha amin, dan mengucapkan sesudah membaca Al-Fatihah itu kalimat amin jahran, dengan terang, yakni terdengar. Salatil jahriyah, di dalam salat yang jahr, yaitu apa? Salat subuh, salat maghrib, dan salat isya. Ya, mengucapkan amin. Ya. Bukan amin, bukan dengan tasydid pada mim, bukan. Itu ya. Tapi amin tanpa tasydid. Summa yaqra'u ma tayassara minal Qur'ani. Kemudian hendaknya yaqra'u, dia membaca ma tayassara, apa yang mudah baginya, minal Qur'an, dari Al-Quran. Apa yang mudah, yaitu apa yang dia hafal, apa yang dia ingat, ya, dari Al-Quran, dari selain Al-Fatihah, surat-surat pendek ataupun surat
panjang, ya, sesuai dengan keadaan. Kalau sholat sendiri seperti qiyamul lail, tahajud, tarawih sendiri, yang membaca apa yang dia inginkan, bacaannya sepanjang-panjangnya nggak ada masalah. Ya, kalau berjamaah dipertimbangkan keadaan jamaah. Kalau jamaahnya itu muda-muda, ya mudah dididik untuk namanya anak muda, panjang dalam bacaan. Ya, nah, kalau yang makmumnya itu orang tua atau orang sakit, ya baca yang pendek-pendek. Ya, apalagi kalau makmumnya itu ada ibu-ibu yang membawa anaknya nangis, itu dipercepat oleh imam sholatnya, karena yakin ibunya tidak akan bisa khusyuk kalau panjang bacaannya. Ya, nah, supaya jangan sampai begitu, ya dipercepat sholat. Nah, membaca ma tayassara minal Quran, apa yang mudah baginya daripada Al-Quran. Ya, karena Nabi membaca kadang pendek, kadang panjang. Pernah Rasulullah SAW membaca dalam sholat, satu sholat Isya, surat Al-Baqarah habis. Ketika mau habis surat Al-Baqarah, para sahabat menyangka, wah ini berarti sebentar lagi rukuk. Lewat surat Al-Imran dilanjutkan. Surat Al-Imran barangkali ini sebentar lagi, barangkali mau rukuk. Ketika surat Al-Imran mau habis, lewat. Ya, begitu 3 surat sekaligus dibaca oleh Rasul. Karena memang yang di belakangnya mudah-mudah. Nah, tapi kadang-kadang Rasulullah membaca pendek, surat-surat pendek. Qul ya ayyuhal kafirun, qul wallahu ahad. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul wallahu ahad. Nah, jadi memang lihat situasi makmum, kondisi makmum. Bagi di daerah pertanian, kepanjangan sholatnya nanti makmum yang mayoritas petani kepikiran sama sawah untuk mengairi sawah dan sebagainya. Nah, ini nggak benar, ya. Atau daerah pedagang, orang mau cepat-cepat pergi ke pasar habis sholat subuh, ya. Atau di pasar sana, orang sholat subuh di pasar berpikirnya sebentar lagi cepat ke tokonya atau membeli keperluan-keperluannya. Nah, ini tidak boleh. Imam itu terus membaca sejadi-jadinya, dan orang akhirnya sholat ingat pasar. Lebih baik orang itu di pasar ingat sholat daripada sholat ingat pasar. Ya. Nah, makanya juga di dalam hal menjaga kekhusyuan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kalau makanan sudah tersedia, itu makan dulu, bukan sholat dulu. Ya, makan dulu. Ila quddimal asya, fa akhirus shalah. Kalau makan malam dalam bulan Ramadan, yaitu buka itu sudah tersedia, maka akhirus shalah, mundurkan sholat, supaya orang sholat itu dalam keadaan tidak ingat-ingat makan. Tadi itu sholat
orang itu lebih baik makan ingat sholat, tidak mengganggu makannya kan? Kalau orang makan ingat sholat, terganggu nggak? Yang penting lezat ya nggak terganggu. Tapi jelas-jelas akan terganggu kalau orang itu sholat ingat makan dalam keadaan lapar. Wah, makanan sudah tersedia. Wah, ini terganggu sangat. Makanya makan dulu. Nah, ini semua adalah pendidikan dari Rasulullah SAW untuk kita menyiapkan diri mendatangi sholat, menunaikan sholat itu dengan sepenuh hati, tidak diganggu oleh pikiran-pikiran apapun. Bereskan semua pikiran-pikiran, ya, baru sholat. Yang ketujuh, sabi'an yarka'u. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah dan surat yang pendek atau yang panjang, ya, yarka'u, kemudian rukuk, mukabbiran, dengan bertakbir, Allahu Akbar, rukuk, rafi'an yadaihi, dengan mengangkat kedua tangannya, ila hadri mankibaihi, kepada batak pundaknya, au udunaihi, atau pada kedua telinganya, seperti tadi. Ya, Allahu Akbar, langsung rukuk. Ja'ilan ra'sahu hayala dhahrihi, dengan memposisikan kepalanya itu lurus dengan punggungnya. Kamu mau memukul repot, lurus atau tidak? Nah, untuk supaya kamu mudah bahwa posisi kepalamu itu lurus dengan punggungmu dalam rukuk itu, maka habiskan lekuk kaki sampai lurus kaki itu. Jangan begini. Kalau begini nggak bisa kamu lurus punggung. Ya, kalau menekuk kakinya ini, tapi habis, sudah habis. Ini juga habiskan. Tangan juga habiskan. Jangan begini, tapi habiskan. Setelah habis, kemudian kamu usahakan untuk luruskan dan kepala ya, dengan itu diperkirakan dengan cara bahwa posisi punggungmu itu sudah lurus dengan kepalamu. Jangan pula kamu menekuk begini, kan berarti menekuk. Akhirnya apa? Punggung berarti ke bawah, ya, begini, punggung berarti ke bawah. Tapi kalau lurus, kaki lurus juga, kemudian jangan membungkuk, tetapi turunkan punggungmu itu, kemudian kepalamu luruskan dengan punggungmu. Letakkan air di punggungnya, diletakkan cawan yang berisi air yang penuh, itu tidak tumpah karena posisi lurusnya. Ya, diletakkan cawan dipenuhi dengan air penuh, itu tidak tumpah karena lurusnya punggung itu. Ya, Masya Allah, meluruskan hayala dhahrihi, ya, posisi
punggungnya itu wadi'an yadaihi ja'ilan ra'sahu hayala bahrihi, menjadikan kepalanya itu lurus dengan punggungnya, ya. Dalam ruku itu wadi'an yadaihi ala rukbataihi, meletakkan kedua telapak tangannya itu ke lututnya. Kalau kamu letakkan di bawah lutut ini, pasti posisi punggungmu akan menjadi lurus, tidak lurus lagi posisi punggung. Tapi kalau kamu letakkan telapak tanganmu itu di lututmu, persis memegang lutut, ya, nah ini akan memudahkan kamu untuk meluruskan punggung dan meluruskan wadi'an yadaihi ala rukbataihi, meletakkan kedua telapak tangannya itu ke lututnya. Jangan sampai diletakkan di bawah lutut, karena akan menekuk lagi punggungmu itu. Mufriqan asabi'ahu, mufriqan ini dimekarkan jari jemarinya itu ketika meletakkannya di lutut itu. Jangan ditutup begini, tetapi dibuka begini dan kemudian memegang lutut, ya. Wa yaqma'innu fi ruku'ihi, wa yaqma'innu fi ruku'ihi, dan tenang, itmi'nan, tumaknina, tenang dalam rukuknya itu, tidak usah tergesa-gesa, sempurnakan rukuk itu, ya, sampai sempurna. Dan kesempurnaannya itu ialah posisinya ialah apa? Siku, ya, posisinya itu, ya. Kemudian wayaqulu, mengucapkan dalam rukuknya itu subhana rabbiyal azim. Subhana, maha suci Allah, Rabbiya, Tuhanku, al-azim, yang maha agung. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Wal afdal, yang lebih afdal, lebih utama, ayyukarriraha, untuk mengulang-ulangnya salatan atau aksar, 3 kali atau boleh lebih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, 3 kali. Mau lebih boleh, tapi apa yang utama yaitu diulang 3 kali tersebut. Wa yastahibbu, dan disunnahkan pula. Jadi istilah para ulama, kalau disebutkan tadi yusannu, itu maknanya bukan disunnahkan menurut istilah fikih. Kalau disunnahkan menurut istilah fikih apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa, ya. Tapi yusannu disunnahkan kalau menurut istilah ahlul hadis, yaitu disyariatkan. Apa? Disyariatkan. Di mana di situ ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ya. Tetapi kalau wayastahibbu, maknanya ialah sunnah dalam pengertian fikih, yaitu bila dikerjakan
dapat pahala. Bila ditinggalkan tidak mengapa. Wa yastahibu, dan lebih utama itu kalau terjemahan bebasnya. Yastahibu lebih disenangi, secara bahasa artinya demikian, lebih disenangi. Ya. Ayyakula ma'adzalika, mengucapkan pula bersamaan dengan Subhana Rabbiyal Azim 3 kali tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka, maha suci engkau, Allahumma, ya Allah, wa bihamdika, dan dengan segenap pujian bagimu. Bihamdika, dengan segenap pujian bagimu. Allahumma ighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Begitu rukuk bacanya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Doa di dalam rukuk kita ini memang memerlukan banyak-banyak doa minta ampunan karena terlalu banyak dosa. Ya. Alhamdulillah karena untuk minta ampun itu dilipat gandakan oleh Allah dari dosa kita. Wudu menggugurkan dosa-dosa. Idza tunibatil kabair, kata Nabi, kalau orang itu meninggalkan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil akan rontok dengan wudu. Meninggalkan maksiat, meninggalkan zina, meninggalkan minum khamr, meninggalkan maling, mencuri, meninggalkan dusta, ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya dengan wudu. Wudu sudah kita bahas kemarin. Sholat, dalam sholat itu terlalu banyak doa-doa minta ampun, sehingga antara sholat dengan sholat, kata Nabi, itu masa pengampunan dosa. Ya, sholat subuh menggugurkan dosa-dosa kita di malam hari. Sholat zuhur menggugurkan dosa-dosa kita yang terjadi di antara sholat subuh dengan sholat zuhur. Sholat asar menggugurkan dosa-dosa kita yang terjadi antara zuhur dengan asar. Sholat maghrib menggugurkan dosa-dosa kita antara yang terjadi di antara asar sampai maghrib. Sholat isya menggugurkan dosa-dosa kita antara maghrib dengan isya. Sarana pengampunan dosa banyak. Puasa menggugurkan dosa-dosa kita antara Ramadan kepada Ramadan. Ya, Masya Allah. Haji menggugurkan dosa-dosa seumur dia lakukan, dia tempuh sebelum menunaikan haji. Umrah menggugurkan dosa-dosa pun. Masya Allah, banyak karena pengampunan dosa itu. Maka untuk supaya kita mendapatkan manfaat dari sarana pengampunan dosa itu, seriuslah, sungguh-sungguhlah di dalam mengerjakan ibadah-ibadah itu, ya, agar
benar-benar kita di samping mendapatkan hidayah dan taufik, juga kita mendapatkan pengampunan dosa. Dalam ruku ini, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kata Nabi, orang yang ruku dan sujud, dosa-dosa Bani Adam itu rontok bersamaan dengan dia ruku dan sujud. Ketika ruku, berjatuhan dosa-dosa. Ketika dia sujud, berjatuhan dosa-dosa. Masya Allah. Ya. Nah, makanya ibadah itu memang harus bersungguh-sungguh kita menunaikan, agar kita keluar dari salat itu dalam keadaan hati bersih, merasa nikmat, tenang, ya, karena dosa-dosa baru saja diampuni oleh Allah. Pulang dari masjid, bayangkan kita dari rumah ke masjid, maka setiap langkah dosa kita diampuni dan derajat kita dinaikkan 1 derajat. Setiap langkah. Setelah diberitahu yang demikian ini oleh Nabi, para sahabat yang semula pada berduyun-duyun ingin pindah rumahnya di sekitar masjid Nabi, akhirnya mereka membatalkan niat itu. Mereka rela untuk berjalan jauh dari desanya ke masjid Nabi, mengharapkan diampuninya dosa dan diangkatnya derajat sangka. Pulang dari masjid juga demikian. Luar biasa karena pengampunan dosa. Setan itu kalau melihat kita ruku, kita sujud, duduk nangis jadi-jadi, sambil menyatakan sungguh mereka mentaati Tuhannya, sehingga mereka tidak bisa menjadi teman. Jadi muraghibah, membikin jengkel, membikin sedih syaitan itu sunnah, satu amalan yang bernilai tinggi. Ialah banyak-banyak rukuk dan banyak-banyak sujud. Itu syaitan betul-betul sakit hati ketika kita sujud dan rukuk. Membikin putus asa syaitan itu bagus. Satu amalan yang demikian mulia. Kemudian selanjutnya, dipahamin ya. Nah, kalau nggak paham tanya. Jaminan yang ke-8, yarfa'u ra'sahu minar ruku'i, mengangkat kepalanya, yarfa'u ra'sahu, mengangkat kepalanya, minar ruku'i, dari ruku', yaitu bangun i'tidal, bangkit dari ruku'. Ya. Rafi'an yadaihi, juga sebagaimana ketika kita ruku itu mengangkat kedua tangan kita, takbir, Allahu Akbar, kita bangkit dari ruku, rafi'an yadaihi, juga mengangkat langsung dari bangkit itu langsung Sami Allahu liman hamidah, rafi'an yadaihi ila hadwi mankibaihi, seperti tadi, atau udunaihi, atau telinganya, qailan, dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ya, Sami Allahu liman hamidah artinya Allah mendengar. Sami'a, Allah mendengar. Sami Allahu, Allah mendengar. Liman hamidah, bagi siapa
yang memujinya. Ya. Maka Allah mendengar siapa yang memujinya. In kana imaman aw munfaridan, dia ucapkan kalimat ini sami Allahu liman hamidah kalau dia itu imam atau sendirian. In kana imaman kalau dia imam, aw munfaridan kalau dia itu, atau kalau dia itu munfaridan sendirian. Ya. Wa yaqulu hala qiyamihi, dan dia ucapkan ketika dia berdiri dari bangkit dari ruku itu, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana walakal hamdu, wahai Tuhan kami, walakal hamdu, dan bagimu segala pujian, hamdan katsira, dengan pujian yang banyak, thayyiban, yang baik, mubarakan, yang mulia, yang diberkahi, fihi, padanya. Kemudian mil'ul samawati, pujian itu sepenuh langit yang 7. Wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi. Wa mil'u, dan sepenuh ma syi'ta, apa yang kau kehendaki, min syai'in ba'du, dari sesuatu sesudah langit yang 7 dan bumi. Pujian yang tak terhingga, karena memang Allah Maha terpuji dengan tak terhingga. Wa idza ba'da dzalik, kalau mau ditambah lagi setelah itu, tambah setelah wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majdi ahaqqa ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Ulangi, ahlus sana'i wal majdi, Allah ahlus sana'i wal majdi, yang memiliki segala pujian dan al-majid, segala keagungan. Ahaqqa ma qala al-'abdu, dialah yang ahaq, yang paling berhak. Ma qala al-'abdu, apa yang diucapkan oleh hambanya dalam puji-pujian itu tadi. Wa kulluna laka 'abdun, dan semua dari kami, semua kami ini bagimu ya Allah, laka, bagimu ya Allah, 'abdun, sebagai hamba sahaya. Allahumma, ya Allah, la mani'a, tidak ada penghalang, lima a'taita, pada apa yang engkau berikan ya Allah. Tidak ada penghalang pada apa yang engkau berikan. Kalau Allah memberi, tidak ada yang bisa menghalanginya. Wala mu'ti lima mana'ta,
dan wala mu'ti, dan tidak ada yang akan memberi lima mana'ta, pada apa-apa yang engkau telah cegah, apa yang engkau telah larang, apa yang telah engkau siapa yang tidak diberi oleh Allah, maka tidak ada siapapun yang bisa memberinya. Tidak ada yang mampu memberikan kepada siapa-siapa yang Allah telah cegah. Allah cegah rahmat bagi seorang, tidak ada siapa yang bisa memberi rahmat pada dia selain Allah. Ya, Allah tidak memberkahi seseorang, tidak ada siapapun yang bisa memberkahi dia sesudah Allah. Ya, Allah tidak memberi ilmu kepada seseorang, siapapun selain Allah tidak akan bisa memberi ilmu kepada dia. Ya, Allah tidak memberi kemuliaan kepada seseorang, siapapun tidak akan bisa memberikan kemuliaan kepadanya setelah Allah tidak memberinya. Luar biasa. Wala mu'ti lima mana'ta, dan tidaklah ada yang bisa memberi lima mana'ta, pada apa yang engkau cegah. Sebaliknya, kalau Allah memberi kemuliaan pada seorang, walaupun seluruh dunia ingin menghinakannya, tetap dia mulia. Tidak ada yang bisa mencegah kemuliaan. Kalau Allah beri barokah pada seorang, tidak ada siapapun yang bisa mencegah barokah itu. Begitu selanjutnya. Ya, wa kullu ma laka 'abdun wala yanfa'u, dan tidak akan bermanfaat zal jaddi, siapapun yang mempunyai kemuliaan. Zal jaddi, orang yang mempunyai kemuliaan, tidak akan bermanfaat orang yang mempunyai kemuliaan itu di hadapan Allah. Minkal jaddi, hanya dari engkau lah ya Allah kemuliaan. Kalau Allah hinakan seseorang, tidak ada siapapun yang mempunyai kemampuan menolak kehinaan itu, walaupun dia mempunyai kemuliaan, walaupun dia mempunyai jabatan, walaupun dia mempunyai popularitas, walaupun akan jatuh dan hina di hadapan manusia. La yanfa'u dzal jaddi, tidak akan bermanfaat orang yang mempunyai kemuliaan di hadapan Allah bila Allah menghinakannya. Minkal jadd, hanya dari engkau ya Allah kemuliaan itu. Siapa ingin menambah, melengkapi doa i'tidal, bangkit dari rukuk dengan ini, fahuwa hasan, kata dia, kata Syekh bin Baz, fahuwa hasan, maka itu adalah baik. Lianna dzalika, karena yang demikian itu qad thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah pasti beritanya anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ba'd ahadits as-sahihah, yang terdapat beritanya itu fi ba'd ahadits, di sebagian hadis-hadis as-sahihah, yang sahih. Ya,
kana ma'muman, kata beliau. Nah, tadi dikatakan kalau sendirian atau kalau menjadi imam. Sekarang kalau makmum, bagaimana bacaannya? Fa innahu, maka dia yaqulu indar ruku, indar raqi, dia mengucapkan ketika bangkit dari rukuknya itu, Rabbana walakal hamdu. Tidak mengucapkan apa? Tadi tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Jadi imam yang mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ya. Sedangkan makmum mengucapkan bukan Sami Allahu liman hamidah, makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya. Ila akhiri ma taqaddam, sampai akhir, yaitu tadi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau kalau mau ringkas, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Begitu. Cukup. Mau ringkas. Ini, iya. Jadi lengkapi Allahumma Rabbana walakal hamdu. Itu kalau mau ringkas. Mau lengkap ya ini tadi Rabbana walakal hamdu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, thayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Begitu mau lengkap. Yang mana? Allahumma Rabbana walakal hamdu. Allahumma. Itu wallahu alam riwayatnya apa, ada demikian. Yang saya ketahui kalau yang ringkas Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nah, antum. Nah, jadi kalau makmum itu mengucapkan maka imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, makmum mengucapkan Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan thayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wal ardh wa mil'ul ardh mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, dan seterusnya. Ila akhir ma taqaddam, sampai selesai bagaimana disebutkan taqaddam, ma taqaddam, apa yang telah disebutkan sebelumnya. Kata beliau rahimahullah, wa yastahibbu ayyad'a, dan disunahkan